Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita bersama menyalakan lilin Advent. Lilin pertama, simbol pengharapan, seperti sabda Nabi, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12, Yesaya 11 ayat yang ke-10. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat yang ke-13. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga.
adalah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ini ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Saat yang hening ini, kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Seperti sabdamu saat anak manusia datang kembali, membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu.
damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Getsemani di tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku. Namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Mari kita satu dalam doa. Kami mau menyatakan syukur kami atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa setia di dalam doa dan jaga kami. Biarlah sungguh Tuhan melalui sabda-Mu yang sebentar kami dengar, tentang bagaimana kami menggumuli kehidupan doa dan bagaimana kami senantiasa berjaga menyambut kehadiran Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, hikmat-Mu senantiasa yang menolong kami memahami sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu Yesus mendapati murid-Nya, namun mereka tidur lelap. Bangunlah, jagalah, dan
Bacaan kita diambil dari Markus pasal 13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan melakukannya. Maranatha. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent pertama ini kita ada di dalam tema berdoa dan berjagalah. Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37 menceritakan kepada kita bagaimana kita harus melihat kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap hal di tengah dunia ini selalu ada gejalanya. Kalau seseorang mengalami sakit demam berdarah, mengalami sakit flu, apapun sakitnya, selalu ada gejalanya Bapak Ibu Saudara. Kalau greges-greges, demam, nah kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang salah nih dalam tubuh kita. Sehingga kita menyadari ini adalah upaya dari daya tahan tubuh saya untuk melawan penyakit yang sedang saya alami. Maka kemudian kita menjadi demam. Ketika kita melihat cuaca gitu ya, dulu saya tidak mudeng gitu ya ketika orang mengatakan, wah ini panas banget nih, nanti pasti hujan. Loh, kok bisa begitu? Kenapa kalau cuacanya panas kok malah nanti akan turun hujan? Dan rupa-rupanya memang seperti itu gitu ya. Nah, ternyata ada ciri-ciri, ada gejala-gejala yang bisa kita lihat mendahului sesuatu. Begitu juga yang dikisahkan di dalam Markus pasal 13 ini. Di ayat ke-28 Tuhan mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jika rantingnya melembut, mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, jadi Tuhan memberikan gambaran bahwa demikian juga bagaimana kerajaan Allah akan datang, bagaimana hari Tuhan akan datang.
pasti akan ada hal-hal yang mendahuluinya. Namun di dalam kalimat-kalimat yang selanjutnya juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kedatangan Tuhan Yesus kembali ke tengah dunia ini, mungkin kita bisa melihat satu dan dua hal yang menjadi hal-hal yang mendahuluinya, yang kita alami mungkin ya, yang terjadi di sekitar kita. Namun kapan pastinya tentu kita tidak bisa memastikan, dan memang bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Adalah menjadi bagian dari misteri Tuhan, bagaimana Tuhan akan datang di tengah dunia kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdoa dan berjagalah. Dari dua kata ini, dari dua frase ini, berdoa dan berjagalah, kita melihat adanya ajakan untuk waspada terhadap apa yang akan dinantikan. Waspada itu Bapak Ibu bukan hanya terhadap hal-hal yang buruk ya, bahkan terhadap hal-hal yang baik pun kita harus berjaga-jaga. Kita perlu untuk mengantisipasi, kita perlu untuk mempersiapkan diri. Berdoa dan berjagalah. Kesannya Bapak Ibu kalau kita mendengar kata berdoa dan berjagalah, waspadalah, seolah-olah yang akan datang itu adalah sesuatu yang buruk, maka kita harus berjaga-jaga. Padahal sikap antisipatif itu bukanlah sesuatu yang buruk. Entah yang baik, entah yang buruk, kita tentu perlu untuk berjaga-jaga. Tentu perlu untuk mendoakan, bukan hanya untuk yang buruk saja. Nah, sikap berdoa dan berjaga adalah sikap yang menurut saya ada di dalam budaya Jawa. Eling lan waspodo. Eleng itu mengingatkan saya kepada kata doa. Mengingat apa sih yang kita lakukan di dalam doa kita. Bukankah di dalam doa kita berisi soal mengingat. Mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan beri dan buruk juga, maka kita mensyukurinya. Hal-hal itu boleh terjadi dalam hidup kita. Mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita dalam doa syafaat kita, maka kita mendoakan mereka. Mengingat pribadi-pribadi yang kepadanya kita melakukan kesalahan, maka kita memohon ampun karenanya. Jadi doa kita sebetulnya berisi soal eleng, Bapak Ibu. Berjaga-jagalah bicara soal waspodo. Melakukan tindakan waspada. Orang yang sungguh-sungguh menyadari dirinya, dia tahu bahwa dirinya adalah sosok yang punya kelemahan, yang ada kekurangan, maka ia perlu untuk eling, melihat, mengingat bahwa ada kuasa yang lebih tinggi daripada diri kita sendiri, yang jauh lebih sempurna dan yang kuat kuasanya, yaitu Allah, sehingga kita memohon kepada Allah ini untuk boleh menolong kita. Waspada menjadi bagian dari apa yang kita kerjakan, menjadi bagian dari kesadaran bahwa saya punya kekuatan, saya punya hal yang kelebihan, sehingga saya bisa berwaspada untuk menyambut, untuk mengantisipasi apa yang ada di hadapan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Advent pertama ini kita diajak untuk menyelaraskan kedua hal ini. Menyelaraskan hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Bagaimana kita mengingat Tuhan sebagai sosok yang berkuasa dalam hidup kita. Berdoa berarti juga menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan waspada berarti menyadari bahwa saya punya kekuatan untuk mengantisipasi. Saya punya kekuatan untuk berjaga-jaga jikalau ada sesuatu yang baik ataupun yang negatif yang ada di hadapan saya. Nah, bukankah dua sikap ini Bapak Ibu Saudara perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita.
bukan hanya di dalam kehidupan kita pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sebagai seorang ayah yang baik, tentu kita eling lan waspodo. Eling bahwa kita adalah pribadi yang juga punya kekurangan, yang membutuhkan Tuhan untuk boleh menjadi ayah atau ibu yang baik, dan berwaspada dalam pengertian berjaga-jaga ketika melihat masa depan anak-anak yang perlu dipersiapkan. Di dalam pekerjaan pun kita harus eling lan waspodo. Kita juga harus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Ada hal-hal yang rupa-rupanya Tuhan, kita membutuhkan campur tangan Tuhan, relasi dengan rekan kita yang lain. Dan juga kita harus waspada, harus berjaga-jaga, mengantisipasi adakah hal yang bisa kita lakukan yang membuat pekerjaan saya lebih baik dan membuat performa saya lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, maka tidak ada salahnya ketika kita menanamkan dua kata ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika saat ini kita menyambut suasana Natal, mari kita melihat bahwa ini adalah juga kesempatan bagi kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Dalam pengertian bahwa yang pertama, berdoa memohon kepada Tuhan agar di dalam keterbatasan ini kita masih mampu untuk meresapi, menghayati semangat Natal yang kita sudah tunggu-tunggu. Meskipun di tengah pandemi, berjaga-jaga sebab kita tidak pernah tahu apa yang harus kita alami sampai di akhir tahun nanti. Kita perlu berjaga-jaga untuk melihat bagaimana pandemi ini akan berlangsung sampai kapan dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Maka mari Bapak Ibu Saudara, berdoa dan berjagalah, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan menolong kita, memperlengkapi kita, memampukan kita, karena Ia adalah pribadi yang berkuasa dan mengasihi kita senantiasa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Dalam syafaat kami ini Tuhan, kami mengingat bangsa kami di tengah pandemi yang tiada akhir. Tuhan, tolonglah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan kami, bukan hanya bangsa kami saja, tapi dunia ini yang ada di tengah wabah. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap pribadi, tenaga medis maupun non-medis yang berjuang untuk mengambil langkah-langkah yang baik, sehingga kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang positif COVID-19. Engkau yang melindungi mereka, menolong mereka, memberikan stamina yang baik. Demikian juga saudara-saudara kami yang duduk di dalam pemerintahan Bapa. Tolonglah, biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka, memampukan mereka. Kami berdoa untuk pribadi demi pribadi, anggota jemaat dan juga simpatisan. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang ada di dalam duka cita,
mereka yang ada di dalam kesulitan karena finansial, karena pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan di dalam studi mereka maupun pelayanan. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk sinergitas antara kami di dalam majelis jemaat, baik hamba-Mu maupun pendeta konsulen, Pak Rahmat, begitu juga setiap penatua yang ada di dalam kemajelisan. Biarlah kami boleh sehati, sepikir, setujuan, kami boleh mengupayakan yang baik demi perkembangan gereja-Mu ini. Bapa, ada banyak hal yang ingin kami bawa di dalam doa kami naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat, atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3129055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan penuh syukur. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.